Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel bersama gue Rahman. Oke teman-teman, selamat datang di channel gue Rahman. Jadi buat teman-teman gue Rahman yang baru bergabung dengan channel gue Rahman, selamat datang. Saya ucapkan selamat datang di channel gue Rahman. Tetapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk membantu gue Rahman membangun channel gue Rahman ke depannya. Oke teman-teman, dan jangan lupa follow Instagram gue rahman.ha_. Oke teman-teman. Jadi teman-teman semuanya, saya ucapkan selamat buat teman-teman semuanya yang sedang menunggu pengumuman SKB. Jadi semoga pengumuman SKB ini tidak mengalami penundaan teman-teman. Melihat situasi negara kita saat ini yang dengan adanya penyakit atau virus corona itu teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya yang lagi persiapan, tetap semangat. Semoga teman-teman semuanya sehat-sehat semua dan terhindar dari wabah virus corona. Buat teman-teman semuanya, jangan panik terhadap situasi saat ini. Tapi teman-teman semuanya harus memperhatikan perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, jadi sebelumnya teman-teman, ini merupakan video pertama saya membahas tentang soal SKB, ekonomi dan keuangan. Jadi saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya sebelumnya jika di video saya terjadi kekeliruan, karena memangnya teman-teman, SKB ini bukan bidang saya, ekonomi dan keuangan ini bukan bidang saya, tapi insya Allah semoga ini bisa memberi manfaat kepada teman-teman semuanya. Jadi sebelumnya teman-teman semuanya harus mengetahui kualifikasi formasi yang kalian daftari. Jadi apakah dia hanya membutuhkan dari sarjana ekonomi misalnya, atau ada gabungan dari jurusan lain atau lain sebagainya. Jadi kalian harus mengecek ulang kualifikasi pendidikan apa yang dibutuhkan formasi kalian. Misalnya hanya pure sarjana ekonomi, seperti yang kita ketahui ya teman-teman, ekonomi itu mungkin anak-anak fakultas ekonomi tahu ini semua. Jadi ekonomi itu terbagi, ada jurusan ekonomi, ada akuntansi, ada manajemen, seperti itu. Jadi kalian harus mempelajari materi-materi yang berkaitan dengan akuntansi, manajemen, dan ekonomi itu sendiri. Jadi seperti itu teman-teman. Misalnya, kecuali ya teman-teman, formasi yang kalian daftari sudah mengelompokkan bahwa kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan hanya S1 akuntansi atau manajemen salah satunya. Berarti kalian harus lebih fokus mempelajari tentang akuntansi atau manajemen sendiri, seperti itu teman-teman. Tetapi teman-teman, di soal kali ini saya akan memberikan soal-soal SKB, ekonomi keuangan dan pajak secara umum. Jadi ini berlaku untuk semua teman-teman, karena kita ketahui bersama aturan pembuatan soal SKB tahun CPNS 2019 ini ada yang dinamakan materi umum dan ada materi khusus. Jadi seperti yang saya bahas di video saya sebelumnya tentang materi itu. Jadi buat teman-teman semuanya yang belum nonton video gua tentang aturan pembuatan soal SKB CPNS 2019, jangan lupa dinonton, oke? Jadi teman-teman, saya berharap soal-soal ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan saya juga mau minta maaf jika terjadi kekeliruan. Oke, jadi kita tidak perlu terlalu lama-lama teman-teman. Semoga soal-soal ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ini dia soal-soalnya. Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang. Sementara secara lebih rinci, salah satu fungsi asli uang adalah sebagai A. Alat pembayaran, B. Alat penimbun kekayaan, C. Alat penentu harga, D. Alat penyimpan nilai, E. Alat untuk meningkatkan status sosial. Oke, teman-teman, jadi di sini berbicara mengenai fungsi asli uang. Jadi
Fungsi asli uang ada 3. Yang pertama yaitu sebagai alat tukar, yang kedua sebagai satuan hitung, dan yang ketiga sebagai alat penyimpan nilai. Jadi teman-teman sudah jelas ya nilai asli uang atau fungsi asli uang, yaitu D, alat penyimpan nilai. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Jadi, pembinaan, pengaturan, dan pengawasan lembaga keuangan mikro dilakukan oleh A. Bank Sentral, B. Kementerian Keuangan, C. Pemerintah daerah, D. Otoritas Jasa Keuangan, E. Kementerian Koperasi. Jadi, pembinaan, pengaturan, dan pengawasan lembaga keuangan mikro dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang kemudian didelegasikan kepada pemerintah daerah, kabupaten atau kota atau pihak yang lain yang ditunjuk. Jadi, jawaban di soal ini yaitu D, Otoritas Jasa Keuangan atau yang sering disebut dengan OJK. Kita masuk ke soal berikutnya. Fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral berdasarkan pada A. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1951, B. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1951, C. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1968, E. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999. Jadi teman-teman, Bank Indonesia atau sering disingkat dengan BI ditetapkan sebagai bank sentral berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 yang kemudian ditegaskan lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Jadi, jawaban di soal ini yaitu C, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Jadi, kemudahan pelayanan dan atau perizinan kepada perusahaan penanam modal untuk memperoleh hak atas tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal A. 17, B. Pasal 19, C. Pasal 20, D. Pasal 22, E. Pasal 23. Jadi teman-teman, jawaban di soal ini yaitu Pasal 22, yaitu D. Jadi, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal mengatur tentang kemudahan pelayanan dan atau perizinan hak atas tanah sebagaimana kepada perusahaan penanaman modal. Jadi, jawaban di soal ini yaitu D, Pasal 22. Untuk memperoleh pengampunan pajak, wajib pajak harus membuat surat pernyataan yang kemudian disampaikan kepada A. Presiden, B. Menteri, C. Dirjen Pajak, D. Kantor pajak terdekat, E. Pimpinan daerah. Jadi teman-teman ini berbicara tentang pajak. Jadi kita harus mengetahui kepada siapa surat pernyataan disampaikan. Jadi ini diatur oleh undang-undang teman-teman. Jadi sesuai pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Untuk memperoleh pengampunan pajak, wajib pajak harus menyampaikan surat pernyataan kepada menteri. Jadi sudah jelas ya teman-teman, jawaban di soal ini yaitu B. Surat pajak harus Surat pernyataan wajib pajak harus menyampaikan kepada menteri, seperti itu. Jadi harus diingat ya teman-teman. Ini diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2016.
Oke teman-teman, itu dia soal SKB ekonomi, keuangan, dan pajak. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Namun buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, saya ingatkan lagi, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena insya Allah video-video selanjutnya saya akan buat lagi tentang SKB ekonomi dan keuangan buat teman-teman semuanya. Jadi untuk tidak ketinggalan video-video Gua Rahman yang berikutnya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar setiap saya update videonya teman-teman semuanya dapat pemberitahuannya. Oke teman-teman, jadi besar harapan saya video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jadi jangan lupa subscribe ya teman-teman, dan jika video ini bermanfaat jangan lupa tekan tombol like, komen, dan share kepada teman-teman kalian. Oke, sekian dari gue Rahman. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila qomitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.